Baik, selamat pagi kepada Ibu Beta, dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi pada kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas individu untuk menganalisis penilaian desain faktor dan juga domain pada COVID 2019. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatiola Putri dengan NIM akhir 311 dari kelompok 8. Nah, kami ini menilai, desain faktor dan juga untuk domain, dari UPK FEB Undip. Nah, kami telah melakukan hasil wawancara dan juga telah melakukan, penilaian survei yang telah survei atau dengan melalui kuesioner yang telah, kami, share juga dan telah diisi oleh koresponden melalui, kepala atau koordinator dari lab, UPK tersebut yang bernama Bapak Nugraha Wicaksana. Untuk lebih lanjutnya mungkin sudah tertera pada, laporan kelompok kami, gitu, seperti itu. Nah, di sini, untuk yang pertama, di sini kan, kita akan membahas terkait dengan desain vektor. Nah, untuk dari desain vektor itu apa sih? Desain vektornya kami akan membahas untuk UPK FEB Undip. Nah, untuk membahas, desain vektor itu terkait peningkatan kapabilitas suatu organisasi dalam, berbagai domain tata kelola seperti inovasi, manajemen risiko, dan juga kepatuhan. Nah, dari desain vektor itu, kami mengisi, dari toolkits, COVID 2019 yang mana menghasilkan pada laporan, sebelumnya berupa beberapa, desain faktor. Yang pertama dari desain faktor 1 sampai 10. Nah, kita akan membahas, nilai desain faktor 1 dan 3 saja, seperti itu. Nah, untuk nilai, desain faktor yang pertama itu terkait dengan enterprise strategy, yang mana enterprise strategy ini untuk, DF1 yang paling unggul itu pada bagian client service dan stability, yang mana untuk memastikan pelayanan lancar dan juga perangkatnya itu selalu siap. Jadi yang mana kalau misalnya, ada daripada mahasiswa itu, ingin meminjam, lab, itu tuh, selalu tersedia dengan waktu yang, signifikan. Nah, perlu me hanya dengan perlu melakukan, penahanan, KTM saja, seperti itu. Dan juga untuk cost leadership-nya itu biaya penting karena anggarannya juga terbatas, namun biaya ini dikelola secara efisien. Jadi ada tanda buktinya dan juga pokoknya, runtun dan baik gitu. Untuk innovation dan differentiation-nya diprioritaskan secara cukup dengan memilih teknologi baru yang benar-benar dibutuhkan. Jadi untuk, perangkat ataupun PC yang telah disediakan tersebut, itu tuh, untuk aplikasi-aplikasi atau software yang telah di-download itu sudah terintegrasi seperti itu. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan mahasiswa ke mahasiswanya. Nah untuk yang kedua, itu mungkin di sini, ada enterprise goal. Nah untuk enterprise goal ini berfokus pada customer oriented service culture dan juga terus juga ada optimization of business process yang mana, merupakan perhatian dengan peningkatan pelayanan kepada mahasiswa yang efisien melalui biaya operasional. Selanjutnya ada business, service continue dan availability yang mana diprioritaskan meskipun wewenang terkait dengan jaringan di tangan universitas. Tapi, di sini tuh, lab ini apa ya, berupaya berupaya dengan keras jadi kayak membuat router baru dan, sebagainya lagi. Terus juga selain itu dengan pengembangan soft skill, motivation, dan productivity yang mana untuk memastikan kualitas layanan yang lebih baik melalui pelatihan dan evaluasi rutin bagi asisten, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk, risk profile-nya ini didasarkan pada risiko tinggi yang mana terdapat dari IT cost oversight klien, itu mencerminkan kebutuhan akan efisiensi biaya, stabilitas layanan, dan keamanan sistem. Untuk resikonya ini mungkin ada pengadaan perangkat, perangkatnya ini baru ada tuh sekitar 2 tahun, ke belakang kemarin. Jadi sebelum dari 2 tahun ke belakang itu, perangkat-perangkat PC-nya masih belum ter-upgrade gitu. Nah, software-nya juga namun beberapa di dalam PC di lab tersebut itu masih banyak software bajakan. Namun ada perlindungan, keamanan IT dengan Windows Defender. Nah, selain itu juga ada fokus pada dukungan operasional yang andal dengan memastikan pelayanan optimal kepada pengguna menjadi prioritas utama. Oke, itu kan dari DF Risk Profile 1, 2, 3. Nah, di sini kami juga telah melakukan hasil bahwa, kesimpulan dari summary governance management, objective importance itu, terdapat 5 domain yang relevan yang mana menghasilkan lebih dari hasil, penilaian lebih dari 50. Nah, 50 itu dari mana? Yang mana, di sini nih ada yang pertama manajemen strategi, terus juga ada salah satunya akan kami pilih menjadi, domain yang akan dibahas, itu APO Manage Human Resources dan juga
BAI 105 Manage Organizational Change, seperti itu. Eee, jadi ini, hasil dari Governance and Management Objective Importance All Design Factor, seperti itu. Menghasilkan beberapa domain, utama. Mungkin bisa, dilihat lebih detail ada lapor, kelompok 8 seperti itu. Nah, yang pertama kenapa kami memilih domain APO 07, karena di sini nih, tadi dari proses penilaian tersebut yang lebih unggul itu dari proses rekrutmen di UPK FEB yang relevan, karena berdasarkan kompetensi dan minat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan juga tuh teknisinya itu direkrut dengan sesuai harus yang tertarik. Jadi kalau misalnya, teknisi ataupun di sini bisa dibilang sebagai asistensi, itu tuh, harus tertarik pada bidang IT atau juga perkomputeran atau teknologi cepat yang, dapat beradaptasi. Jadi kayak, kalau misal kita memiliki rasa suka, otomatis kita akan, gampang untuk, mempelajari hal tersebut. Selain itu juga ada pelatihan untuk meningkatkan soft skill terutama pada penggunaan software. Di sini juga sudah, kami jelaskan, terkait dengan mengapa kami memilih, domain APO 07. Di sini adanya karena kita udah melakukan analisis dan wawancara, jadi ada relevansi dan signifikannya, dari mulai proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Nah, dengan pendekatan itu mendukung untuk UPK, ini mencapai tujuan strategis dengan cara efektif dan efisien sekaligus memastikan organisasi mampu bersaing di tempat perkembangan era digitalnya. Jadi, di sini tuh kita fokuskan juga pada mahasiswanya, jadi mahasiswa bisa, apa namanya, eee, memilih untuk, dari UPK tersebut, gitu. Nah, selanjutnya, kita akan mengapa memilih domain APO 07.03, karena ini berguna untuk meningkatkan pengelolaan keterampilan pada tahap dasar dengan fokus mengidentifikasi kekurangan keterampilan, perencanaan pelatihan, serta pendukungan pengembangan, kompetensi yang berkelanjutan. Nah, di sini juga ada activity-nya, activity yang mana kita tuh, kita dapat dari PDF COVID 2019 yang terkait dengan governance-nya. Nah, activity-nya ini dengan capability level 2, 3, dan 4. Kita bisa isi pada bagian, COVID ini, itu juga udah dicantumkan link-nya. Jadi kita akan isi sesuai dengan hasil pertanyaan ataupun hasil wawancara yang telah kita dapatkan, dan juga kuesioner yang telah kita, dapatkan, seperti itu. Kita tunjukkan dengan, eee, pernyataan iya atau tidak, seperti itu. Nah, dengan begitu, di sini menghasilkan, eee, berdasarkan wawancara, pengelolaan keterampilan dan kompetensi di UPK FEB itu masih tahap dasar, dengan minimnya proses formal untuk mengidentifikasi, mengembangkan, atau mengevaluasi keterampilan staf atau mahasiswa asisten tersebut. Nah, yang mana jadi kondisi ini pengelolaan keterampilannya itu masih berada di capability level 1 menuju level 2, yang mana perlu ditingkatkan melalui pemetaan keterampilan, pelatihan berbasis kebutuhan organisasi, serta akses dari repository pengetahuan, gitu. Nah, selanjutnya di sini juga, ada kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya itu memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi, asisten asisten direkrut berdasarkan minat dengan memberikan peluang, sertifikasi, menjadi langkah awal dalam melakukan standarisasi, terus juga tapi ada kekurangannya apa? Tidak memiliki mekanisme formal untuk keterampilan, terus juga tidak ada standar yang detail dalam proses penilaian teknis perekrutan, dan minimnya dalam perhatian pada kompetensi yang lebih luas. Oke, nah dengan begitu di sini ada, beberapa, hasil ataupun hasil dari capability, APO 07 ini menunjukkan adanya, beberapa rekomendasi. Nah, untuk rekomendasinya itu perlunya evaluasi dari perencanaan SDM-nya. Jadi untuk, adanya terjadwal rutin, terus juga sesuai kebutuhan, terus pokoknya lebih, runtun lagi. Terus juga ada pengelolaan rekrutmen yang lebih detail, yang lebih mendalam agar, seluruh recruiter itu tidak asal masuk hanya karena keinginannya saja, tapi juga memiliki kualitas diri yang relevan, seperti itu. Terus juga ada pelatihan pengembangan kompetensi dan juga ada, manajemen backup SDM, yang mana hasil ini, dapat, berguna untuk mendukung proses UPK mencapai level kan udah mencapai level 2 menuju level 4 dengan konsisten dan efektivitas, sehingga memastikan proses peningkatan dapat terukur dievaluasi berkala untuk perbaikan yang dilakukan terus-menerus, gitu. Nah, Kak
Di sini kami memilih tadi domain BAI 105 karena kan tadi sudah terlihat juga nilai yang paling unggul itu dari desain faktor yang telah kami nilai hasilnya di domain BA 105 mencapai kurang lebih dari 100%. Nah, hal ini dikarenakan pengelolaan UPFBK ini bertujuan untuk mengoptimalisasi proses IT yang mencakup pengembangan, pembaruan perangkat penerapan SOP untuk peningkatan pelayanan lab, serta dukungan dari seluruh stakeholder dan kelancaran proses untuk persetujuan sesuai dengan prosedur yang diterapkan, seperti itu. Nah, di sini kenapa sih, kita memilih domain BA105.02 karena pengelolaan pelatihan terhadap pengelolaan pelatihannya terhadap operasional telah dilakukan, telah Oke, mengapa sih kami tuh memilih domain BAI 102? Nah, karena pengelolaan pelatihan di UPK FEB terhadap operasional telah dilakukan, tetapi belum strategis karena fokus utamanya berupa mahasiswa umum. Jadi bukan pihak asistensinya, kayak gitu. Nah, di sini, ada activity-nya yang merupakan From Effective Implementation Team. Nah, di sini ada beberapa aktivitas dengan capability 2, 3, dan 4 yang menghasilkan kesimpulan bahwa, pada bagian 2 ini ada pada form activity, yang dicapai itu level 3 di domain ini. Karena memiliki struktur organisasi yang jelas, terdiri dari koordinator, dibantu dengan oleh asisten mahasiswa, terus juga adanya tim inti terlibat dalam implementasi, melakukan koordinasi dengan pihak lain, seperti di bidang satu universitas terkait dengan anggaran. Nah, lebih lanjutnya lagi tuh UPK FEB ini cenderung melakukan koordinasi di tingkat universitas, misalnya terkait dengan penggunaan, fasilitas untuk UTBK seperti itu. Namun tidak dipungkiri juga kalau misalnya BAI 105 ini memiliki kelebihan serta kekurangan, yang mana kalau misal kelebihannya itu kan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM, terus juga itu ada penerapan pengelolaan yang tadi lebih terorganisir, terus juga, ini tuh dampaknya panjang karena efisiensinya, capability-nya, karena mendapatkan dukungan untuk layanan yang lebih lanjut gitu. Untuk kekurangannya itu perubahan strategis operasional menjadi tantangan, karena kan kalau misalnya perubahan strategis operasional tersebut tuh harus beruntut dari atasan baru ke pihak bawahan gitu. Terus kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh asistensi karena, seperti yang diketahui kalau misalnya, motivasi awal untuk dapat terseleksi dari motivasi awal untuk terseleksi menjadi bagian dari UPK itu hanya karena memiliki rasa suka, seperti itu. Terus juga ada resistensi atau rasa cemas karena pelatihan tambahan yang didapatkan terkait dengan beban pekerjaan. Namun sepertinya beban pekerjaan ini tidak terlalu menyulitkan, namun menjadi beban bagi beberapa para asistensi, seperti itu. Nah, dengan begitu rekomendasi yang telah kami paparkan, itu tuh jadi untuk memberikan pelatihan rutin kepada staf dan mahasiswa, terus juga menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan resmi, karena kan tadi juga, untuk desain vektor itu dikarenakan adanya, beberapa perangkat itu melalui, pendownload-an dari bajakan gitu, bukan original. Terus adanya tuh evaluasi ataupun feedback menggunakan Key, Reformers, indikator atau yang lebih terarah dengan menggunakan kualitas layanannya. Nah, di sini juga ada beberapa rekomendasi, ada 2 rekomendasi yang utama seperti penerapan keterampilan formal dan terstruktur, jadi dari mulai, adanya shift, terus juga mungkin lebih, eee untuk proses rekrutmen dan lain-lain. Terus ada pengembangan program pelatihan berbasis kebutuhan organisasi. Jadi, eee, rekomendasi itu lebih difokuskan lagi untuk, pengembangannya di internal terlebih dahulu. Sertifikasi itu lebih di internal terlebih dahulu, bukan hanya untuk bagian, eksternal saja. Karena internal juga memerlukan bagian inti yang kuat, gitu. Nah, mungkin sekian dari, saya, Fathia Aulia Putri, kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.